Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kali ini kita akan melanjutkan membacakan buku At-Tazkirah, bekal menghadapi kehidupan abadi karangan Imam Syamsuddin Al-Qurtubi, bab kematian. Tanda-tanda iman pada diri orang mati. Seorang yang meninggal dunia dalam keadaan beriman bisa ditandai dengan keluarnya keringat pada pelipisnya. Hal ini sesuai dengan hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Buraidah bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang mukmin itu meninggal dengan keringat di pelipisnya. Ditakrij oleh At-Tirmizi dan dia katakan hadis ini hasan. Dan diriwayatkan pula dari Salman Al-Farisi, dia berkata, saya pernah mendengar Rasulullah bersabda, perhatikan 3 hal pada seorang mayit ketika dia meninggal. Jika pelipisnya berkeringat, matanya berlinang, dan lubang hidungnya mengembang, itu adalah rahmat dari Allah yang telah turun kepadanya. Jika dia mendengkur seperti onta muda yang dicekik, padam roman mukanya, dan berbuih kedua sudut mulutnya, itu adalah azab Allah Ta'ala yang telah menimpanya. Hadis ini telah ditakhrij oleh Abu Abdullah At-Tirmizi Al-Hakim dalam kitabnya Nawadir Al-Usul, dan dia katakan bahwa Abdullah berkata, sesungguhnya orang mukmin itu masih tersisa padanya beberapa kesalahan, maka kesalahan-kesalahan itu dikurangi saat dia meninggal. Maksudnya dibalas. Oleh karena itu pelipisnya berkeringat. Dan kata sebagian ulama, mukmin itu pelipisnya berkeringat karena malu kepada Tuhannya atas pelanggaran-pelanggaran yang telah dilakukannya. Karena anggota-anggota tubuh bagian bawah telah mati dan masih tersisa kekuatan hidup dan aktivitas-aktivitasnya di bagian atas, maka rasa malu itu tampak di kedua matanya. Dan saat itulah memang waktunya merasa malu. Adapun orang kafir, semua itu tidak dia alami. Sedang orang ahli tauhid yang mendapat siksa juga tidak mengalami pengalaman seperti tadi, karena sibuk dengan siksaan yang menimpanya. Keringat yang tampak di pelipis adalah tanda pada orang yang mendapat rahmat, karena tidak seorang pun dari para wali, sidik ataupun orang yang berbakti, melainkan dia merasa malu kepada Tuhannya, disertai rasa senang menerima kabar gembira, hadiah-hadiah dan kemuliaan-kemuliaan lainnya. Perlu saya katakan di sini, terkadang ketiga tanda itu tampak semuanya, terkadang hanya satu yang tampak, dan terkadang 2. Kami pernah melihat hanya keringat di pelipis saja yang tampak, dan itu semua bergantung pada tingkatan amal masing-masing orang. Wallahu a'lam. Dalam hadis riwayat Ibnu Mas'ud disebutkan, kematian orang mukmin itu bisa ditandai dengan keringat di pelipis. Masih ada padanya sisa-sisa dosanya, maka akan dikurangi saat dia meninggal. Maksudnya diperberat guna membersihkan dosa-dosanya. Keluarnya nyawa orang mukmin dan orang kafir. Abu Nuaim telah mentakhrij sebuah hadis dari Al-Amasi, dari Ibrahim, dari Al-Qamah, dari Abdullah. Dia berkata, bersabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sesungguhnya nyawa orang mukmin keluar seperti keringat, sedang nyawa orang kafir dihunus seperti dihunusnya nyawa keledai. Dan sesungguhnya orang mukmin itu pernah melakukan kesalahan sehingga diberatkan ketika meninggal dunia untuk menghapus kesalahannya itu. Dan sesungguhnya orang kafir pun pernah melakukan kebaikan, maka dimudahkan ketika meninggal dunia untuk membalas kebaikannya itu. Apa yang dialami manusia saat nyawanya dicabut? Sebelum nyawa manusia dicabut, terlebih dahulu ia akan mengalami berkali-kali pingsan atau sakratul maut. Anggota tubuhnya mengucapkan selamat berpisah satu sama lain dan hal-hal lainnya. Sakratul maut
Allah Subhanahu wa Ta'ala menerangkan betapa berat proses kematian yang dialami manusia pada 4 ayat. Pertama, firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Dan datanglah sakratul maut yang sebenar-benarnya." Surat Kahf ayat 19. Kedua, firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Alangkah dahsyatnya sekiranya kamu melihat di waktu orang-orang yang zalim berada dalam tekanan-tekanan sakaratul maut." Al-An'am ayat 93. Ketiga, firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Maka kenapa ketika nyawa sampai di kerongkongan?" Surat Al-Waqiah ayat 83. Keempat, firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Sekali-kali jangan apabila napas seorang telah mendesak sampai ke kerongkongan." Al-Qiyamah ayat 26. Sementara itu Al-Bukhari telah meriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada saat beliau akan meninggal ada sebuah wadah atau bejana berisi air. Maka mulailah beliau memasukkan kedua tangannya ke dalam air dan mengusapnya ke wajah seraya mengucapkan, "La ilaha illallah." Sesungguhnya kematian itu diiringi sakarat-sakarat. Kemudian beliau menegakkan tangannya seraya berkata, "Bersama Ar-Rafi' Al-A'la," sampai beliau dicabut nyawanya dan tangannya pun condong. At-Tirmizi telah meriwayatkan pula dari Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, "Aku tidak bisa berharap seorang akan mengalami keringanan maut setelah saya melihat betapa beratnya kematian yang dialami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Dalam Sahih Al-Bukhari dari Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, "Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal dan sesungguhnya beliau benar-benar berada di antara tulang selangkangku dan ujung daguku. Aku tidak akan membencinya selamanya terhadap beratnya kematian seorang setelah Nabi." Abu Bakar bin Abu Syaibah menyebutkan dalam musnadnya dari Jabir bin Abdullah dari Rasulullah, beliau bersabda, "Berceritalah kamu sekalian tentang Bani Israel, karena sesungguhnya di kalangan mereka ada cerita-cerita yang mengagumkan." Kemudian Nabi mulai bercerita kepada kami, ada sekelompok orang dari Bani Israel keluar rumah menuju salah satu kuburan mereka. Mereka berkata, "Tidakkah kita melakukan salat 2 rakaat, lalu berdoa kepada Allah semoga Dia mengeluarkan seorang yang telah mati, biarlah Dia memberitahu kepada kita tentang kematian." Nabi melanjutkan, maka mereka pun melakukan apa yang mereka katakan itu, dan seketika itu muncullah seorang laki-laki berambut putih berkulit hitam kecuali sedikit bagian saja. Di antara kedua matanya terdapat bekas sujud. Laki-laki itu berkata, "Hai orang-orang semua, mau apa kalian datang kepadaku? Aku ini telah meninggal sejak 100 tahun yang lalu. Namun panasnya kematian belum reda juga sampai sekarang. Maka berdoalah kalian kepada Allah supaya mengembalikan aku seperti semula." Ucapan selamat tinggal dan rasa pedih. Adapun menurut riwayat Abu Hadban, Ibrahim bin Hadbah, dia berkata, telah bercerita kepada kami Anas bin Malik radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sesungguhnya semua manusia pasti mengalami kesusahan kematian dan sakratul maut. Dan sesungguhnya sendi-sendi tulangnya masing-masing mengucapkan selamat perpisahan kepada yang lain seraya berkata, semoga kamu sejahtera, kamu berpisah dariku dan aku pun berpisah darimu sampai hari kiamat." Begitu pula Al-Muhasibi menyebutkan dalam kitabnya Ar-Riyah bahwa Allah Ta'ala pernah berfirman kepada Ibrahim alaihissalam, "Hai kekasihku, bagaimana rasanya kematian?" Ibrahim menjawab, "Bagaikan batang besi pemanggang daging yang dipanaskan, dimasukkan ke dalam wol yang basah lalu ditarik."
Allah berfirman, padahal sungguh kami benar-benar telah meringankannya untukmu, hai Ibrahim. Dan diriwayatkan pula bahwa ketika Nabi Musa alaihissalam rohnya dipanggil pulang kepada Allah, maka dia bertanya kepadanya, hai Musa, bagaimana rasanya mati? Musa menjawab, saya rasakan diriku seperti seekor burung kecil yang digoreng hidup-hidup di wajan. Tidak mati, maka akhirnya bisa tenang, dan tidak pula selamat, maka akhirnya bisa terbang. Pada riwayat lain Nabi Musa alaihissalam berkata, saya rasakan diriku seperti seekor kambing yang dikuliti hidup-hidup oleh tukang jagal. Oleh karena itu Nabi Isa bin Maryam alaihissalam menasihatkan, hai para hawari, berdoalah kepada Allah agar meringankan untukmu sakarat ini, maksudnya sakaratul maut. Dan ada yang meriwayatkan bahwa kematian lebih sakit daripada dipenggal dengan pedang atau digergaji dengan gergaji atau digunting dengan gunting. Abu Nuaim Al-Hafiz menyebutkan sebuah hadis dalam kitabnya Al-Hilyah dari Makhul dari Watsilah bin Al-Aqsa. Nabi SAW bersabda, demi Allah yang menggenggam jiwaku, sesungguhnya melihat malaikat maut itu lebih dahsyat daripada 1000 kali pukulan pedang. Tentang malaikat maut ini akan kita bicarakan lebih lanjut tentang ini insyaallah ta'ala. Dalam menggambarkan sakaratul maut ini, ada lagi sebuah hadis panjang yang diriwayatkan oleh Hamid dari Anas bin Malik dari Nabi bersabda antara lain, sesungguhnya para malaikat mengurung seorang yang akan meninggal dan menahannya. Kalau tidak demikian, maka dia pasti lari ke padang pasir dan ke padang belantara karena dahsyatnya sakratul maut. Riwayat lainnya bahwa malaikat maut itu sendiri, jika Allah mencabut nyawanya kelak setelah kematian seluruh makhluk, maka dia berkata, demi keagunganmu, andaikan aku tahu betapa pedihnya sakratul maut seperti yang aku rasakan kini, niscaya aku tidak akan mencabut nyawa seorang mukmin pun. Demikian disebutkan oleh Al-Qadi Abu Bakar bin Al-Arabi. Dari Syar bin Hausyab, dia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya tentang maut dan kedahsyatannya. Beliau menjawab, sesungguhnya maut yang paling ringan ialah seperti rumput berduri yang ada dalam wol. Dapatkah rumput itu keluar dari wol tanpa menyangkut bulu-bulu wol? Masih kata Syar, ketika Amr bin Al-Ash akan meninggal dunia, anaknya berkata, wahai ayah, sesungguhnya engkau pernah berkata kepada kami, andaikan aku bertemu dengan seorang yang pandai dan tetap berotak cerdas walau dalam kedatangan maut, agar dia menerangkan kepadaku apa yang dia rasakan, dan ternyata orang itu adalah engkau sendiri, maka terangkanlah kepadaku kematian itu. Amr berkata, oh anakku, demi Allah, seakan-akan lambungku terhimpit dalam lemari, seakan-akan aku bernafas melalui lubang jarum, dan seakan-akan ada dahan berduri ditarik dari kedua telapak kakiku sampai ke ujung kepalaku. Kemudian dia pun berkata, andai saja di celah-celah bukitku berada dengan kawanan kambing yang kugembala, sebelum datangnya apa yang kini di hadapanku tampak nyata. Ada pula sebuah riwayat dari Abu Maisarah disampaikan secara marfu bahwa dia berkata, andaikan sakitnya seutas rambut dari orang yang meninggal dunia itu diberikan kepada penduduk langit dan bumi, niscaya mereka semua mati. Dan orang-orang pun menyenandungkan syair, aku memang ingat akan binasa, tapi tak kurasa takut padanya, dan keras nian hati di dada. Bagai batu tak berharga, aku tak henti mencari harta, seolah kan kekal di dunia. Padahal maut mengejar di belakangku, langkah demi langkah terus menguntitku. Maka ketahuilah hai sahabat, cukuplah maut sebagai penasehat. Bagi siapa yang pasti tiba, tercabut nyawa telah ditakdirkan. Intipan maut dari segala penjuru, tempat tersembunyi pastikan tahu kemana saja dia tangkap untuk selamat tiada terhindar. Malaikat maut, hai manusia, bagi orang yang tidur kini tiba saatnya bangun,
Bagi orang yang lalai telah tiba saatnya sadar sebelum maut menyerbu dengan segala rasa pahitnya, sebelum semua aktivitas terdiam dan napas berhenti. Lalu dipaksa masuk ke kubur dan tinggal bersama tulang-tulang yang telah binasa. Umar bin Abdul Aziz meriwayatkan, dia pernah menulis surat kepada beberapa orang sahabatnya, berisi nasihat antara lain, "Amma ba'du, sesungguhnya aku berpesan kepada kamu sekalian, bertakwalah kepada Allah yang Maha Agung dan senantiasa takut kepadanya. Jadikan takwa dan sikap wara sebagai bekal kamu sekalian. Sesungguhnya kamu saat ini tinggal di negeri yang sebentar lagi akan berubah penduduknya. Sedang Allah di hamparan kiamat kelak dengan praharanya pasti akan menanyakan kepadamu tentang berbagai hal yang sekecil-kecilnya dan serinci-rincinya. Maka ingatlah Allah hai hamba-hamba Allah. Ingatlah mati yang pasti datang dan simak firman Allah Subhanahu wa taala. Tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati. Ali Imran ayat 185. Dan firman Allah Azza wa Jalla, semua yang ada di bumi akan binasa. Ar-Rahman ayat 26. Firman-Nya pula, bagaimanakah keadaan mereka apabila malaikat maut mencabut nyawa mereka seraya memukul muka mereka dan punggung mereka? Surat Muhammad ayat 27. Saya dengar, wallahu alam, bahwa malaikat maut itu memukul dengan cambuk api, dan Allah Azza wa Jalla memang berfirman, katakanlah, malaikat maut yang diserahi untuk mencabut nyawamu akan mematikan kamu, kemudian hanya kepada Tuhanmu kamu akan dikembalikan. Surat As-Sajdah ayat 11. Dan saya dengar juga, wallahu alam wa akram, bahwa malaikat maut itu kepalanya di langit dan kedua kakinya di bumi, dan bahwa dunia ini di hadapan malaikat maut hanya seperti piring di hadapan salah seorang dari kamu sekalian tempat dia makan. Kemudian saya dengar juga, wallahu alam wa akram, bahwa malaikat maut itu memandang wajah setiap Bani Adam sebanyak 366 kali, dan bahwa malaikat maut itu memandang ke setiap rumah yang ada di bawah naungan langit sebanyak 600 kali. Dan saya dengar lagi bahwa malaikat maut itu berdiri di tengah-tengah dunia ini. Dia memandang ke segala penjuru, daratan, lautan, gunung-gunungnya. Dunia ini di hadapannya hanyalah seperti sebutir telur di antara sepasang kaki seorang dari kamu sekalian. Dan saya dengar lagi bahwa malaikat maut itu mempunyai banyak pembantu yang hanya diketahui Allah Subhanahu wa taala saja berapa jumlah mereka. Tak seorang pun dari para malaikat pembantu itu melainkan andaikan diizinkan menelan seluruh langit dan bumi sekali telan, niscaya dilakukannya. Dan saya dengar juga bahwa malaikat maut itu ditakuti oleh para malaikat lain, lebih dari takutnya seorang dari kamu sekalian terhadap binatang buas. Dan saya dengar juga bahwa para malaikat pembawa arsy, jika seorang dari mereka didekati oleh malaikat maut, maka lelehlah dia dan mengecil sampai menjadi seperti seutas rambut saking takutnya. Dan saya dengar bahwa malaikat maut itu mencabut nyawa anak Adam dari bawah tiap-tiap anggota tubuhnya, yaitu dari kukunya, urat-uratnya dan rambutnya. Dan tiap kali nyawa itu sampai dari sendi ke sendi yang lain, maka rasa sakitnya lebih dahsyat daripada dipukul 1000 kali pukulan pedang. Saya dengar bahwa andaikan sakitnya rambut dari seorang yang meninggal dunia ditempelkan pada langit dan bumi, niscaya mereka akan meleleh, sehingga manakala nyawa orang yang akan meninggal itu telah sampai di tenggorokan, barulah malaikat maut melakukan pencabutan. Dan saya dengar bahwa apabila malaikat maut telah mencabut nyawa orang mukmin, maka dia letakkan nyawa itu ke dalam kain sutra putih dengan minyak katsuri yang semerbak. Dan apabila telah mencabut nyawa orang kafir, maka nyawanya diletakkan pada kain hitam dalam tembikar api, baunya lebih busuk daripada bangkai. Menurut sebuah kabar, bahwa apabila kematian seorang mukmin sudah dekat, maka turunlah 4 malaikat. Satu malaikat menarik nyawa si mukmin itu dari kaki kanan, satu lainnya menarik dari kaki kiri, maka nyawanya mengalir bagaikan tetesan air dari pancuran. Lalu mereka menariknya dari ujung-ujung jari.
Adapun orang kafir nyawanya dicabut seperti batang besi pemanggang daging yang dicabut dari dalam gulungan wol yang basah. Demikian disebutkan oleh Abu Hamid dalam Kasyaf Ulum Al-Akhirah. Mendengar semua itu, bayangkan dirimu, hai orang yang terperdaya. Ketika dirimu mengalami sakaratul maut, bayangkan dirimu saat itu sedang merintih dan susah payah menanggung derita. Tapi orang lain justru berkata, sesungguhnya fulan telah memberi wasiat dan hartanya sudah dihitung. Ada lagi yang berkata, sungguh fulan sudah berat lidahnya dan sudah tidak kenal lagi tetangganya dan tidak bisa berbicara kepada saudara-saudaranya. Ya, begitulah seakan-akan saya bisa melihatmu saat itu mendengar pembicaraan mereka, tapi kamu tidak bisa menjawabnya. Kemudian anak perempuan menangis sebagai seorang tawanan dengan menunduk. Dia mengadu, oh kekasihku, oh ayahandaku, siapakah yang akan menanggung hidupku yang sebatang kara sepeninggalmu nanti? Siapa yang akan memenuhi keperluan-keperluanku? Demi Allah, saat itu kamu pasti mendengar perkataan mereka, tapi kamu tidak bisa menjawabnya. Bayangkan dirimu, hai anak Adam, ketika kamu diambil dari tempat tidurmu menuju papan pemandian jenazah. Lalu kamu pun dimandikan dan dibungkus kain kafan. Keluarga dan tetangga-tetanggamu pun sementara merasa kehilangan dirimu, dan kamu ditangisi teman-teman dan saudara-saudaramu, sedangkan orang yang memandikan tubuhmu berkata, mana istri fulan? Kau telah berpisah dengan suamimu. Mana anak-anak yatim? Kalian telah ditinggalkan ayahmu. Kalian tidak melihat lagi sejak hari ini untuk selama-lamanya. Dengarkan lantunan syair ini. Ingatlah hai orang yang terperdaya. Kenapa kamu bermain saja? Kamu dambakan segala macam harapan, padahal kematianmu makin dekat jua. Kamu tahu tamak itu bagai lautan, kapal yang dekat dia jauhkan, dan ternyata kamu jadi sasaran pada gilirannya kena hantaman. Kamu juga tahu kematian itu penjagal cita, segala keyakinanmu cepat dihadang. Penggalan maut sakit dirasa, kamu tahu memang tidak nyaman. Seakan-akan kamu berpesan kata sambil memandangi anak-anakmu yatim merana, sementara ibu mereka menanggung derita berteriak tangis duka nestapa. Rupanya dia tercekik oleh kesedihan, lalu dia tampar sendiri temban mukanya. Dilihat orang sembarangan pria, padahal semula hidup terjaga. Seorang datang padamu bawa kain kafan, bakal pembungkus ragamu dalam lipatan. Lalu tanah kuburan ditimbunkan, meski air mata berlinang tergenang. Sakratul maut yang dialami Nabi SAW. Sakratul maut yang dialami Nabi SAW tercermin dalam pernyataan istrinya Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha pada hadis tersebut di atas, yakni di hadapan Rasulullah SAW pada saat beliau akan meninggal ada sebuah wadah atau bejana berisi air. Maka mulailah beliau memasukkan kedua tangannya ke dalam air dan mengusap ke wajah seraya mengucapkan La ilaha illallah. Sesungguhnya kematian itu diiringi sakarat-sakarat. Kemudian beliau menegakkan tangannya seraya berkata bersama Al-Rafiq Al-A'la sampai beliau dicabut nyawanya dan tangannya pun condong. Bejana pada hadis ini adalah terjemahan dari kata ulbah, yang maksudnya sebuah bejana besar terbuat dari kayu untuk tempat perahan susu. Tapi menurut Ibnu Faris dalam Al-Mujmal, Al-Jauri dalam As-Sihah, al-ulbah adalah tempat perahan susu terbuat dari kulit, jamaknya ulub dan ilab. Adapun al-mu'alab adalah sesuatu yang dijadikan ulbah. Ada pula yang mengatakan ulbah itu bencana yang bagian bawahnya dari kulit dan bagian atasnya adalah kayu seperti bingkai ayakan yang melingkari kulit itu. Dan ada lagi yang mengatakan ulbah itu bejana besar tempat memerah susu. Pendapat lain dari seorang ahli bahasa, Abu Hilal Al-Hasan bin Abdullah bin Sahal Al-Askari dalam kitabnya Al-Takhsik
Dia katakan, ulbah adalah bejana tradisional kaum Badui berupa wadah besar terbuat dari kulit onta bagian lambung, bentuk jamaknya ialah ilap. Adapun Nabi bersabda, sesungguhnya kematian itu diiringi sekarat-sekarat, maksudnya kesusahan-kesusahan. Jadi sakaratul maut maksudnya ialah kesusahan menjelang kematian. Arti sakaratul maut yang dialami para nabi. Kata para ulama, kalau sakaratul maut yang susahnya seperti itu dialami juga oleh para nabi, para utusan Allah, para wali dan orang-orang yang bertakwa, kenapa kita masih lalai dari mengingatnya? Dan kenapa kita masih juga tidak bersiap-siap menghadapinya? Katakanlah, berita itu adalah berita yang benar yang kamu berpaling darinya. Surat Sad ayat 67-68. Masih kata para ulama, adapun kalau para nabi salawatullah alaihi ajmain mengalami sakaratul maut dan kesusahan-kesusahan menjelang kematian, hal itu dikarenakan adanya dua pelajaran penting. Pertama, agar semua orang tahu betapa pedihnya kematian, karena pedihnya kematian termasuk perkara batin yang tidak nyata. Mungkin di antara manusia melihat sebagian orang meninggal dunia dalam keadaan tenang, tidak tampak adanya gerakan ataupun kegelisahan, seolah-olah begitu mudahnya nyawa keluar dari jasadnya, sehingga mereka mengira mati itu gampang. Mereka tidak menyadari bagaimana keadaan sebenarnya yang dialami si mayit. Maka dengan diperlihatkan betapa sakit rasa maut itu pada para nabi yang terkenal jujur dalam menyampaikan berita, sekalipun mereka adalah orang yang mulia di sisi Allah, dan sekalipun mati itu tampaknya ringan pada sebagian orang, namun diharapkan manusia akan berkesimpulan bahwa maut yang dialami dan dirasakan orang mati itu hakikatnya benar-benar sakit, sebab hal itu dinyatakan dalam berita-berita para nabi yang jujur, kecuali kematian yang dialami seorang pahlawan syahid yang mati dibunuh oleh orang-orang kafir sebagaimana yang akan diterangkan nanti. Kedua, barangkali ada sebagian orang yang bertanya-tanya, bukankah mereka itu kekasih-kekasih Allah, para nabi dan para utusannya? Tapi kenapa mereka mengalami kesusahan-kesusahan yang sedemikian besarnya? Padahal Allah tentu bisa meringankan mereka semua, sebagaimana yang dinyatakan dalam kisah Ibrahim. Padahal sesungguhnya kami benar-benar telah meringankan untukmu, hai Ibrahim. Maka jawabannya ialah sebagaimana dinyatakan dalam sabda Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya manusia yang paling besar cobaannya di dunia adalah para nabi, lalu orang yang paling mirip dengan mereka, lalu orang yang paling mirip dengan mereka berikutnya. Hadis riwayat Al-Bukhari dan lainnya. Allah Subhanahu wa ta'ala memberi cobaan kepada para nabi itu tak lain untuk lebih menyempurnakan keutamaan mereka dan mengangkat derajat-derajat mereka. Hal itu sama sekali bukan berarti azab atau sesuatu yang mengurangi kedudukan mereka, tapi sebagaimana dinyatakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, justru demi kesempurnaan derajat mereka yang tinggi, di samping merupakan pernyataan keridhaan mereka yang tulus atas apapun yang diberlakukan Allah terhadap mereka. Tegasnya, dengan mengakhiri hidup mereka dengan kesusahan-kesusahan seperti itu, meskipun bisa saja Allah meringankan mereka, tak lain karena Dia hendak mengangkat kedudukan mereka dan memperbesar pahala-pahala mereka sebelum mati. Begitulah seperti halnya Nabi Ibrahim diuji dengan api, Nabi Musa diuji dengan ancaman menakutkan dan liku-liku perjalanan, Nabi Isa diuji dengan pengembaraan di padang-padang pasir dan padang-padang belantara, dan Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam diuji dengan kefakiran di dunia dan peperangan melawan orang-orang kafir. Semua itu dimaksudkan untuk mengangkat kedudukan dan menyempurnakan derajat mereka, dan tidak bisa disalahartikan bahwa hal itu dikatakan Allah hendak menekan mereka lebih dari tekanan terhadap para ahli maksiat yang campur aduk perbuatannya, karena tekanan terhadap para ahli maksiat itu adalah hukuman dan siksaan atas dosa-dosa mereka, maka tak bisa disamakan antara keduanya. Tingkatan-tingkatan sakaratul maut. Jika ada orang bertanya apakah semua makhluk akan mengalami sakaratul maut,
Sebagian ulama berkata berdasarkan prinsip dan pendapat yang benar bahwa piala maut itu pasti pahit rasanya meskipun telah dan akan terus dikecap. Tetapi di sana memang ada dua golongan. Ada beberapa kemungkinan dan berbagai pertimbangan. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang Maha Kekal. Dia Maha Esa, tiada sekutu baginya. Maka dia memberlakukan sunnah kehancuran dan kebinasaan atas seluruh makhluknya, kecuali terhadap dirinya sendiri. Namun boleh saja bagi Allah membeda-bedakan antara para makhluknya dengan dalam hal itu, khususnya di antara makhluknya yang kasat mata, sesuai perbedaan kedudukan dan derajat masing-masing yang telah dia tentukan. Dalam kaitan ini, perlu diterangkan bahwa ada jenis makhluk hewani yang berasal dari tanah, yaitu manusia dan bukan manusia, dan di atasnya adalah alam ruhani dan bangsa ulwani ridwani. Tetapi semuanya tetap meneguk piala maut itu dan merasakan cekikannya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, tiap-tiap yang bernyawa akan merasakan mati. Ali Imran ayat 185. Dalam kitab Khasyif Ulum Al-Khirah, Abu Hamid berkata, ayat tersebut ada di 3 tempat dalam Al-Quran. Adapun yang dimaksud dalam ketiga kematian itu tak lain adalah kematian bagi semesta alam, yakni makhluk yang tergolong alam dunia, makhluk yang tergolong alam malakut, dan makhluk yang tergolong dalam alam jabarut. Mereka yang tergolong alam pertama adalah Adam dan anak cucunya serta semua jenis binatang. Mereka yang tergolong alam malakut adalah berbagai jenis malaikat dan jin. Adapun yang tergolong alam jabarut adalah para malaikat pilihan, sebagaimana difirmankan oleh Allah. Allah memilih utusan-utusannya dari malaikat dan dari manusia. Al-Hajj ayat 75. Para malaikat pilihan yang dimaksud adalah para malaikat karibiyun dan pembawa arsy dan para penjaga suradik, sebagaimana diterangkan dalam firman-Nya, dan malaikat-malaikat yang ada di sisinya. Mereka tidak mempunyai rasa angkuh untuk menyembahnya dan tiada pula merasa letih. Mereka selalu bertasbih malam dan siang dan tiada henti-hentinya. Al-Anbiya ayat 19-20. Mereka adalah para penghuni Hadrat Al-Quds, sebagaimana disebut dalam firman-Nya, sekiranya kami hendak membuat suatu permainan istri dan anak, tentulah kami membuatnya dari sisi kami. Jika kami menghendaki perbuatan demikian, tentulah kami telah melakukannya. Surah Al-Anbiya ayat 17. Meski demikian, tinggi kedudukan mereka, para malaikat itu pun tetap akan mati, dan sekalipun mereka adalah makhluk-makhluk yang sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, namun kedekatan itu tetap tidak menghalangi kematian mereka. Ibnu Qusi berkata, sebagaimana cara hidup di berbagai alam tersebut berbeda-beda, maka berbeda pula cara merasakan masing-masing ketika mengecap sesak maupun pahitnya maut. Perasaan makhluk ruhani terhadap hal-hal yang bersifat ruhani adalah seperti halnya yang dialami orang tidur dalam kantuknya, atau rasa tersendat yang menyakitkan yang dia rasakan dalam tidurnya. Dalam tidurnya itu dia memang merasa tersendat dan gelisah sehingga dia terbangun. Tapi setelah bangun ternyata dia tidak merasakan apa-apa. Dia merasakan enak kembali dan hilang rasa sakitnya yang dialami, bahkan tetap aman dan nyaman. Demikian pula perasaan makhluk ulwi qudsi terhadap hal-hal yang bersifat ruhani adalah seperti halnya yang dirasakan oleh orang-orang yang mengantuk terhadap hal-hal yang bersifat ruhani. Tentu saja semua itu tidak dapat dijangkau oleh akal manusia, kecuali berupa dugaan-dugaan belaka, dan tidak bisa dipelajari kecuali dalam bentuk imajinasi atau pencarian gejala-gejalanya saja. Adapun perasaan makhluk yang paling bawah, yaitu perasaan manusia dan jin terhadap kematian, hampir tidak terkatakan tentang kesusahan-kesusahan dan cekikan-cekikan yang menyendat lehernya. Digambarkan 1 kali cekikan sama dengan 1000 kali pukulan pedang. Maka bagaimana bisa diungkapkan dan diceritakan, sungguh satu hal yang sulit diketahui hakikatnya. Sementara itu manusia dalam menduga rasa kematian pun berbeda-beda, bergantung pada perbedaan tingkatan dan cara berpikir masing-masing. Golongan Islam menduga rasa kematian dalam pikiran mereka tidak seperti yang diduga oleh umat non-Islam. Kemudian golongan-golongan Islam sendiri ternyata ada yang menduga tidak persis seperti yang dinyatakan oleh para nabi atau para pengikutnya.
Lain dari itu, para nabi sendiri sesuai pribadi dan tingkat perasaan masing-masing juga berbeda dalam menggambarkan pedihnya maut, sesuai dengan perbedaan nilai kata dan hakikat kebenaran yang diungkapkan. Karena para nabi juga memiliki keutamaan dan keistimewaan yang berbeda, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Rasul-rasul itu kami lebihkan sebagian dari mereka atas sebagian yang lain. Di antara mereka ada yang Allah berkata-kata langsung dengan dia, dan sebagian lainnya Allah meninggikannya beberapa derajat." Al-Baqarah ayat 253. Sementara itu Allah telah menyatakan diringankannya rasa kematian atas Nabi Ibrahim alaihissalam dalam firman-Nya, "Padahal sungguh kami benar-benar telah meringankan untukmu hai Ibrahim." Dengan pernyataan seperti ini berarti tidak ada yang lebih ringan lagi daripada itu. Demikian pula apa yang dinyatakan oleh Allah Ta'ala sebagai yang paling besar dan paling hebat, maka tidak ada lagi yang lebih besar dan lebih hebat daripadanya. Meskipun boleh saja orang berkata ini kematian yang ringan dan ini kerajaan yang besar dan hebat, tapi tentu tidak sehebat kenikmatan surga. Perhatikan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Dan apabila kamu melihat di sana surga, niscaya kamu akan melihat berbagai macam kenikmatan dan kerajaan yang besar." Al-Insan ayat 20. Sebagaimana tidak ada yang lebih hebat daripada kerajaan surga, maka tidak ada yang lebih ringan daripada kematian Khalilullah Ibrahim alaihissalam. Demikian kata Ibnu Qudsi, wallahu alam. Maut bencana terbesar. Setelah memahami keterangan di atas dengan benar, maka ketahuilah bahwa maut adalah peristiwa paling dahsyat, kejadian paling mengerikan, dan sebuah piala yang rasanya paling dibenci dan tidak disukai. Dialah pembinasa yang memutuskan segala kelezatan, pemenggal segala kesenangan, dan pembawa segala kepedihan. Jika ada suatu perkara yang memutus seluruh ruas tulangmu, memisahkan seluruh anggota tubuhmu, dan menghancurkan seluruh sendi-sendimu, itulah dia maut, sebuah perkara terbesar, bencana paling dahsyat, dan hari terjadinya adalah hari paling hebat. Diriwayatkan bahwa Harun ar-Rasyid ketika menderita sakit keras, dia mendatangkan seorang dokter dari Turs, Persia. Dokter itu meminta supaya diperlihatkan kepadanya air seni ar-Rasyid beserta air seni beberapa orang lainnya yang sakit maupun yang sehat. Kemudian dia meneliti air seni yang berada di dalam botol-botol yang disediakan. Ketika meneliti air seni ar-Rasyid, dokter menyeru, "Katakan kepada pemilik air seni ini supaya menulis wasiat. Sesungguhnya kekuatannya telah memudar. Bangunan fisiknya telah runtuh." Ketika dokter itu hendak meneliti air seninya lainnya, tiba-tiba terdengar seruan iqamat, maka dia pun pergi. Ternyata di sana ar-Rasyid merasa putus asa terhadap kondisinya sendiri sehingga bersenandung. Sungguh tabib dengan ketabibannya, dengan obatnya juga, ternyata tak dapat menahan ajal manusia bila dia telah tiba. Kenapakah tabib ternyata mati juga oleh penyakit yang serupa yang biasanya dapat ia sembuhkan seperti yang sudah-sudah dia lakukan? Ternyata memang semua akan mati, si pemberi obat dan yang diobati, si pengangkut obat dan si pembeli, dan yang menjualnya juga mati. Ar-Rasyid agaknya mendengar bahwa berita tentang kematiannya menggemparkan khalayak ramai. Maka dia minta didatangkan seekor keledai untuk membawanya pergi, dan ternyata kedua pahanya lunglai. Maka dia berkata, "Turunkan aku, benarlah orang-orang yang gempar itu." Selanjutnya dia minta beberapa lembar kain kafan untuk dipilih yang paling menarik baginya. Lalu dia perintahkan supaya digalikan kuburnya di depan tempat tidurnya. Dia pandangi bagian dalam kubur itu, lalu berkata, "Hartaku sama sekali tak berguna bagiku. Kekuatanku pun telah hilang dariku." Malam itu juga ar-Rasyid meninggal dunia. Oleh karena itu, apa yang kamu pikirkan? Semoga Allah merahmatimu. Dengan datangnya maut yang pasti menimpamu, yang merenggut ketampanan dan kecantikanmu, merubah penampilan dan raut wajahmu, dan memisahkanmu dari orang-orang dekat, bahkan kenikmatan dan kegemerlapan kekuasaan dan kemampuan, kebanggaan, keagungan, semuanya kamu tinggalkan. Kini tak berdaya dan terpuruk ke dalam suatu keadaan di mana orang yang paling kamu cintai dan sayangi akan bergegas datang kepadamu, lalu melemparkan dirimu ke dalam lubang di tanah
yang sangat sempit, sisi-sisinya gelap pengap karena himpitan tanah dan batu yang kokoh. Tak lama kemudian binatang-binatang kecil dan cacing-cacing menghampiri dan mempecundangimu. Maka hancurlah jasadmu bercampur dengan tanah. Kamu menjadi tanah yang diinjak-injak kaki siapa saja, bahkan mungkin tanah yang terdiri dari jasadmu itu kemudian dijadikan bejana tembikar, dijadikan batu bata untuk membangun dinding rumah, dijadikan pelepah kamar mandi atau tungku api. Perhatikan riwayat dari Ali bin Abu Thalib radhiyallahu anhu bahwa dia pernah menghampiri sebuah bejana untuk diminum dirinya. Dia mengambil bejana itu dengan tangannya dan memperhatikan lalu berkata, Allah lebih tahu berapa banyak mata jeli dan pipi mulus yang ada padamu. Cerita lain menyebutkan ada dua orang laki-laki bertengkar memperebutkan sebidang tanah. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan sebuah batu bata yang ada pada tembok di tanah itu dapat berbicara. Batu bata itu berkata, hai dua orang, kenapa kalian bertengkar? Apa yang kalian perebutkan? Sesungguhnya aku dulu adalah seorang raja. Aku telah menjadi raja sekian tahun lamanya, lalu aku mati dan menjadi tanah. Aku tetap menjadi tanah selama 1000 tahun. Kemudian seorang tukang tembikar mengambilku dan mengolahku menjadi sebuah bejana. Lalu aku dipakai sampai akhirnya pecah dan kembali lagi menjadi tanah. Begitu seterusnya aku tetap menjadi tanah selama 1000 tahun lagi. Seorang mengambilku lagi, lalu aku dicetak menjadi sebuah batu bata pada tembok ini. Maka kenapa kalian bertengkar dan apa yang kalian perebutkan? Saya katakan, cerita-cerita lain yang semakna dengan cerita di atas tadi yang dikisahkan oleh orang sepanjang sejarah semuanya menjadi saksi bahwa yang sudah terpendam digali dan yang sudah lapuk diperbaharui dengan cara digali dan digali lagi. Ada yang dijadikan bejana, bangunan-bangunan tinggi atau lainnya. Bahkan sewaktu masih muda dulu saya bersama teman-teman lainnya pernah mengangkut tanah dengan binatang-binatang pengangkut dari suatu kuburan, namanya pekuburan Yahudi di luar kota Cordova. Tanah itu bercampur tulang-tulang. Maksudnya tanah itu semula tentu berasal dari tulang-tulang, daging-daging, rambut-rambut dan kulit-kulit manusia yang terkubur di sana. Tanah itu kami kirimkan kepada para pembuat genteng untuk atap rumah. Kata para ulama kita, semoga Allah meridai mereka. Sesungguhnya perubahan-perubahan seperti itu hanya terjadi pada jasadmu dan hanya menimpa tubuhmu, bukan nyawamu. Karena nyawa ada aturannya tersendiri. Apapun yang telah kamu lakukan tidak disia-siakan, tidak hilang, dan perpisahan antara nyawa dan jasad tidak akan menghalangi berkumpulnya kembali kelak. Allah Subhanahu wa ta'ala menegaskan dalam firman-Nya, sesungguhnya kami telah mengetahui apa yang dihancurkan oleh bumi dari tubuh-tubuh mereka, dan pada sisi kami pun ada kitab yang memelihara atau mencatat. Surat Kaf ayat 4. Dan firman-Nya pula, maka bagaimanakah keadaan umat-umat yang dahulu? Musa menjawab, pengetahuan tentang itu ada di sisi Tuhanku di dalam sebuah kitab. Tuhan kami tidak akan salah dan tidak pula lupa. Surat Toha ayat 51 dan 52.